masih, cuma termasuk rombongan awal yang masuk ke ruang ganti karena kan dekat dari bed. Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Uston Nawawi. Berbincang tentang peristiwa tragedi Kanjuruhan, di mana Uston duduk sebagai asisten pelatih. Ini Coach Uston Nawawi. Kejadian sudah sebulan yang lalu, Coach ya? Kanjuruhan? Iya. Iya, insya Allah ya. Ketika kejadian itu sampean langsung masuk ke lorong atau nunggu apa-apa juga, Coach? Kalau sampean. Begini, ketika selesai pertandingan, kita langsung disuruh cepat-cepat masuk ke ruang ganti. Dan itu dikasih waktu 5 menit untuk beres-beres yang diganti, langsung kita masuk ke Barakuda. Pertandingan selama 2x45 plus injury time itu tidak ada masalah gitu loh. Antara dua kesebelasan, supporter juga teriak-teriak ya masih wajar. Posisi sampean waktu peluit akhir itu berarti masih di lapangan, Coach ya? Ya masih, cuma termasuk rombongan awal yang masuk ke ruang ganti karena kan dekat dari band. Sampean masuk awal atau masuk setelah penonton masuk lapangan, Coach? Ya kita masuk awal, kita nggak tahu kalau penonton masuk lapangan. Taunya kan kita udah di Barakuda itu, Mas. Sampean ikut rombongan ke berapa kok di Barakuda itu? Rombongan kedua sama ikut. Oh. Kaji. Yang jelas itu rombongan satu, Barakuda satu yang jelas tahu situasi di luar karena kita kan nomor 2. Sampean isinya siapa? Sampean, head coach? Ya ada beberapa pemain. Coach Benny? Coach Benny Barakuda satu sama Pak Takim, itu yang jelas. Itu memang pemilihannya di Toto atau memang otomatis masuk-masuk gitu? Ya enggak, ya otomatis mana yang kosong kita masuk, ya kebetulan dapat yang Barakuda 2. Sepanjang karir sampean pernah naik gitu berapa kali, Coach? Udah mungkin 3-4 kali. Di mana saja, Coach? Ya paling ya di Persija. Persija lawan? Ya Persija, lawan Persibaya. Persija. Terus waktu kejadian saya waktu itu asistennya ke Pikal. Ketika kalah lawan SS Sleman kan terjadi chaos itu. Pulangnya kita naik Barakuda. Sekali lagi masih ada, Coach? 2 kali? Sekali laginya lupa saya. Tapi paling menegangkan yang mana, Coach? Yang terakhir kemarin atau? Yang paling menegangkan yang terakhir itu. Tapi sama juga kalau Coach Mustaqim kan cerita sama saya, dia dengar dari polisi korban mulai berjatuhan. Sama juga sempat dengar juga, kan? Iya, dengar dari masnya Brimob itu yang di dalam. Ada di medsos berita. Yang pertama saya dengar itu ada anggota polisi meninggal dua itu. Baru setelah itu banyak korban berjatuhan. Begitu kita perjalanan ke Surabaya itu. Sepanjang perjalanan nggak bisa ngeliat apa-apa sampai itu? Nggak bisa. Kita rencana awal kan dari Kanjuruhan ke hotel, tapi melihat situasi yang kurang kondusif, terus ambil jalan terbaik akhirnya dari Kanjuruhan langsung ke Surabaya. Berarti barang-barangnya masih di hotel, Coach? Masih. Barang-barangnya masih di hotel. Tapi nggak ada masalah karena sebagian kitman kan ada di hotel untuk membersihkan. Sampai masuk rumah, di rumah ini Sidoarjo ini jam berapa ya, Mas? Kurang lebih jam 3, Mas. Jam 3. Keluarga sempat khawatir nggak, Coach? Keluarga, misalnya istri nelpon sampean? Kebetulan waktu itu handphone saya mati karena baterainya Gak nambah malah didekan istri, Coach? mau habis. Enggak, karena istri nggak tahu situasinya. Oh. Ya, alhamdulillah itu jadi nggak ada masalah. Tapi ada yang sempat ngubi orang tua, bapak atau ibu atau Ya, ada kakak? keluarga Sukodono, ada kan dengar berita. Tapi nggak bisa hubungi sampean, Coach? Nggak bisa. Ketika sampai rumah, istri juga nggak tahu, Coach, ada kejadian apa? Nggak tahu, baru besok paginya. Ya justru itu menurut saya lebih bagus, nggak ada masalah.
Jadi biar nggak kepikiran. Kalau misalkan tahunya malam malah nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Handphone dimatikan atau memang mati Coach ya? Handphone saya matikan karena baterai saya waktu itu nggak drop kan. Oh. Jadi nanti biar kalau pulang bisa telepon gitu. Kalau sebagai pemain ya sepulang Persija itu nambah seperti ini. Kalau sebagai pemain malah saya belum pernah kayaknya naik barakuda itu. Cuma kalau terjadi kayak biasa sering lah. Waktu ikut Persebaya, terus waktu Pekanbaru dulu waktu lawan Persipura di Jayapura itu Oh. ada sempat kita pulang naik kapal itu lihat belakang. Lu gak naik pesawat Coach ya? Maksudnya dari hotelnya dari lapangan ke hotel untuk Oh. mengamankan para pemain. Karena waktu itu kita draw lawan Persipura 2-2. Ini kalau secara teknis memang strategi Coach Aji memang benar-benar diterapkan lawan Arema itu Coach. Kuncinya melawan Arema harus begini gitu kan. Ya, memang setelah kita kehilangan poin ya, kalah 3 kali pertandingan itu kan situasi kurang bagus begitu. Terus kumpul sama ikut gini dan sekarang terus di dalam latihan juga diterapkan, kita latihan sangat keras untuk siapkan lawan Arema karena istilahnya kan boleh kalah sama tim lain tapi jangan sama Arema. Itu yang bilang Coach Aji atau memang timnya pengen seperti ditegasin Ya seperti itu? pertama Coach Aji, terus kita semua berkomitmen dan sebelum berangkat ke Malang kan juga kita ada pertemuan dengan perwakilan supporter itu. Intinya mereka support 100% kepada tim ini gitu. Dalam rekor pertemuan hampir 20-an tahun lebih gak pernah 23 menang tahun. loh, 23. Sama berarti Coach merasakan juga kalah Coach ya? Iya, saya di sana nggak pernah menang waktu jadi pemain. Ya mau istilahnya mau dapat poin gitu ada aja gitu. Faktor-faktor tanda kutip. Draw pernah Coach sampai di sana? Belum. Kalah Coach ya? Ya, kalah tapi tipis 1-0. Kenapa Coach? Pengalaman sebagai pemain sampean. Kenapa sih kok susah menang di Malang? Karakter permainan memang atau gimana? rivalitasnya sangat tinggi ya di situ. Terus sama juga kan Arema istilahnya kan boleh kalah sama dengan tim lain tapi jangan sama Persibaya kan itu sama-sama gitu. Tapi tetap dalam pertandingan tetap kita mengedepankan power play. Fight keras bisa seperti biasa lah. Kan. Pernah dapat kartu zaman Coach lawan Arema Coach? Saking emosi ini mungkin. Lupa saya. Kalau dapat cedera ya pernah. Oh, ingat Cedera Coach ya? lutut saya ya. Waktu itu saya dapat bola terus di tackle dari belakang sama Bruno Casimir cedera. Wih. Berarti ya 2008-an Coach ya? Sama juga sudah nggak di timnas. Udah. Sempat lama istirahat karena tackling itu. Lama, lutut ya. Mungkin 3 bulan, 4 bulan. Di Kanjuruhan juga Coach atau masih di Gajayana? Di Kejayaan ya sepertinya. Mungkin di Kejayaan. Kalau kemarin itu lihat strategi yang diharapkan memang set piece bola-bola mati atau memang disuruh sabar atau apa kan? Ya semuanya diberikan. Istilahnya kita mau perang. Senjata, taktik, strategi diberikan di dalam latihan. Diharapkan keluar di pertandingan dan alhamdulillah pemain bisa menjalankan instruksi pelatih dan kita bisa dapatkan 3 poin. Nah, Mungkin- itu sesuatu yang luar biasa di luar perkiraan. Oh, targetnya awalnya apa sih? Draw saja atau Targetnya ya awal kita bisa dapat poin. Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa dapat poin penuh. mungkin strategi yang satu dilupakan Coach ya? Melarikan diri ke lorong mungkin gitu. Nah, itu nggak ada dibahas di sebelum pertandingan nggak ada sama sekali itu. Mas. Tapi kalau tentang tekanan yang tinggi memang sudah diperkirakan Coach ya? Kalau tekanan yang tinggi ya udah pasti dan itu udah dikasih tahu ke pemain dan pemain udah siap untuk itu. Sampai tahu kabar meninggal banyak itu ngikuti ketika di Rantis atau waktu sampean sudah di rumah pagi harus ngikuti di media sosial gitu tuh. Pertama itu dapat kabar di Rantis masih 40. Terus besoknya baru bertambah. Sebagai sampean orang bola, pernah jadi pemain, pernah sebagai pelatih, melihat kejadian seperti Kanjuran gimana Coach ya? Ya saya berharap itu kejadian pertama dan terakhir dan
mudah-mudahan itu ya bukan mudah-mudahan ya harus dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Kita harus berubah semuanya gitu. Kan memang itu sesuatu yang tidak kita inginkan kan, tapi di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Akhirnya semua direstart ulang, infrastruktur, manajemen, pengamanan dan sebagainya gitu. Ketika masih di lapangan sebelum penonton masuk ke lapangan sempat ada tekanan ke lemparan atau ya makian gitu kan? Waduh, kalau itu ya udah biasa mas. Lemparan juga nggak? Lemparan ya enggak juga, cuman ada sih enggak, tapi enggak besar gitu enggak. Ya wajar lah itu. Seperti yang dulu-dulu ya wajar. Sampai sempat memotivasi ke pemain apa? Khususnya pemain muda. Ini pertandingan yang syarat tekanan. Sama sebagai pemain dulu pemain pengalaman dan mulai jadi pelatih memberi masukan apa kepada pemain-pemain Persebaya ketika mereka di hotel atau ketika sudah di bench gitu kan? Ya paling enggak kan pemain jangan merasa minder gitu loh. Kalian itu punya kualitas, punya kemampuan, ya tinggal kalian keluarkan di pertandingan 100% gitu. Ketika kejadian itu berlangsung berarti nggak sempat melihat penonton berjatuhan itu nggak sempat kan sama? Nggak sempat mas, nggak sempat gitu. Cuman kita melihat dari rantis saja, ada mungkin gas air mata di luar, supporter itu. Loh, kok dari lapangan masuk ke bench itu sempat dapat tekanan juga kok? Ada. Cuma kan ada penghalang itu, penutup ketika kita keluar ke lapangan dari ruang ganti kan. Berarti target pertama itu masuk ke lorong ganti dulu ya? Ya. Ruang stadion itu ya? Masuk ke lorong ganti dulu. Berada di ruang stadion berapa menit tuh? Cuma 5 menit mas. Ganti-ganti cepat, terus langsung sama Pak Polisi sudah langsung masuk. Nah, Rantis itu sudah nunggu di depan stadion atau ada jarak dari pintu kok? Udah depan stadion, depan pintu VIP itu udah disiapkan. Berarti Rantis 1 siapa yang masuk gitu Ya, kan? rantis 1, 2, 3, 4. Pokoknya begitu kita keluar dari ruang ganti ya langsung masuk di sisi itu, nanti siapa yang penuh ya pindah belakangnya. Oh, berarti Rantis 1 jalan belakangnya gitu kan? Nggak bisa jalan. Begitu masuk kita nggak bisa jalan karena mobil patwal sama polisi itu dibakar mas, dibakar massa. Ketika kan depan pintu gitu kok ya, depan pintu naik liftnya ke mustaqim ya. Ya. Nah, kan pintunya satu aja kok. Ini jalan ke depan atau sama lari ke belakangnya gitu kok? Mau masuk ke Rantisnya itu. Ya langsung, ini kan 1, 2 langsung di depannya gitu. Berarti ini kan jalan majukin tuh Ya, depannya. depannya kan ada kayak VIP ini kan. Nah, ini rantisnya di sini. Penuh misalnya Bataki udah penuh. Belakangnya 3 ke 4. Keberapa? Dan kita mau berangkat itu udah nggak bisa. Udah mandek, ada supporter itu kan Pak. Sebagai apapun kan sebagai manusia apa Pak? Deg-degan juga sama Bud. Walaupun di dalam mobil nanti. Ya itu otomatis mas. Tapi ya tetap kita berdua sama yang Maha Kuasa semua, semoga kita selamat sampai. Tapi kan nggak bisa hubungi keluarga atau emang keluarga selama ini selama main nggak pernah hubungi kan? Emang biar konsentrasi di pertandingan. Memang nggak pernah, kalau saya telepon itu sebelum berangkat ke stadion tapi itu juga saya nggak ikut. Dan itu diantar sampai mes kok tuh. Diantar sampai mas. Nggak bisa ngelihat jalan kok ya? Ya bisa, cuman sedikit aja karena ada kayak kaca kecil gitu mas. Oh. Ya bisa. itu termasuk pengalaman naik Rantis yang paling lama. Berapa jam berarti masuk sampai ya? Jam 9? Sampai bayangkan dari Stadion Kanjuruhan ke Surabaya itu naik Rantis berapa jam? Terus gitu aja. Nggak bisa banter kok ya? Ya nggak bisa, standar mas. Makan juga nggak bawa kok ya? Lu udah makan kita. Selesai main itu nggak makan, langsung baru nyampe Mes. mas itu baru makan. Itu juga nggak lapar ya. Padahal kan Kenapa, biasanya selesai pertandingan kan ada makan itu, kita makan nasi pop itu disediakan sama manajemen. Berarti sampai mes malah nggak lapar gitu? Yang penting selamat Nah, dulu dalam aja. perjalanan itu nggak lapar kan, biasanya pasti lapar. Ya cuma waktu itu berhenti di rest area karena buang air kecil.
karena nahan kencing itu. Tapi itu sudah keluar dari kota Malang Coach ya? Udah. Berarti mulai masuk coba jam 10 atau jam 9 sampai masuk kira-kira setelah pulut akhir 5 menit. Habis itu langsung masuk Rantis, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, mungkin 1 jam setengah tertahan di situ. Baru agak lama reda bisa berangkat. Tapi Rantisnya nggak ada tekanan dalam arti kalau mobil kan dioyok gitu kan. Dioyok-oyok sih enggak, dilempari ya. Kerasa kalau dilempar di dalam, Bu? Kerasa. Jam. Ya untungnya mobilnya kan anti itu. Iya. Kalau bus biasa sudah nggak. Tapi ya kalau di samping-samping nggak diamankan sama Pak polisi yo bisa digolek ora sih Mas yo. Coba ngono Iya. lawan masa Mas. Berarti di dalam ngapain saja Coach? Berdoa tak Coach? Ya yang penting alhamdulillah bisa pulang dan selamat. Minum nggak ada di dalam Coach? Ada. Oh, hanya Siap. minum tak Coach? Ya minum. Tapi dia ngikuti perjalanan ya, ketika misalnya sudah keluar kota, sudah mau masuk tol Malang. Oh udah kelihatan kan kita juga ngintip. Oh ini mau masuk tol. Tahu. Semoga nggak ada naik Rantis lagi nih Coach ya. Ya pentingnya masih ada. Karena kita belum lawan Persija. Belum Coach ya? Belum. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah dengan adanya seperti ini. Tapi tetap aja pasti kan untuk kedepannya kan standar pengamanannya kan lebih tinggi kan. Nggak mau terjadi begitu lah. Padahal ketika dari hotel ke stadion pengawalan sudah ketat juga. Sangat ketat. Ada gangguan teror juga? Nggak ada. Cuma kalau mau masuk stadion aja cuma teriak-teriak. Nggak ada masalah. Ya kalau Malang sih ketemu Surabaya ya memang seperti itu. Rivalitas, tapi kalau sepak bola tidak ada rivalitas juga nggak ada beritanya. Tapi rivalitas yang masih dalam koridor-koridor fair play itu. Berarti setelah pertandingan sempat salaman sama kubu Arema tuh? Udah sempat Mas, udah kita langsung lari. Sampai ikut di rombongan depan, tengah atau belakang Coach pas lari Coach? Pokoknya awal itu kita. Oh malah sempat katanya Alwi belum ada, ternyata Alwi kan paling terakhir. Alwi. Oh iya. Kapten kita. Awalnya dikira ketinggalan di stadion gitu Ya ternyata udah masuk. Oh itu lah, cepet ganti pakai lagi masuk. Berarti nggak ada briefing di ruang ganti Coach? Nggak ada. Ketika sampai di mes jam 3, tim masih dikumpulin manajemen atau sudah langsung pulang? Ya kita ngumpul berdoa aja mungkin jam 2 dan itu pulang ke rumah masing-masing. Kemudian beberapa kegiatan yang sempat dilakukan sama juga ikut Coach. Ketika sholat gaib Persebaya kan melakukan itu Coach ya? Oh ya, waktu dipimpin oleh Abad Hakim ya beberapa perwakilan aja di Masjid Agung. Memang ini jadi cerita tersendiri yang menegangkan, yang menyedihkan ya Coach ya? Ya itu udah tulisan dalam sejarah ya Mas, nggak bisa dihapus dan pasti ditulis. Misalkan Persibaya squad ini, pelatihnya ini, asistennya ini, pemain-pemainnya ini ada kejadian di Kanjuruhan menewaskan berat ratusan orang kan itu. Secara pribadi, secara hasil menang. Tapi kan secara peristiwa kan menyedihkan Coach. Ya. Menurut sampean gimana itu Coach? Ya memang semua yang kita lakukan dan perjuangan yang kita lakukan mesti ada hikmah di balik itu. Cuman yang sangat kita sayangkan, kita dapat 3 poin tapi setelahnya ada kejadian yang luar biasa itu. Ya kalau bisa kan kita menang dan di belakangnya tidak ada apa-apa gitu. Kalau sampean sebagai insan sepak bola, kompetisi sempat berhenti karena kejadian Kanjuruhan. Sedih nggak Coach sampean Coach? Ya pasti sedih Mas, tapi kita berharap ini kan jadikan pelajaran dan yang paling utama adalah semua stakeholder ini berubah untuk ke depan lebih baik sehingga kompetisi dapat berjalan kembali. Karena kompetisi adalah salah satu ya denyut nadi sepak bola di jalan khususnya di Indonesia kan itu. Setelah kejadian 1 Oktober, Persebaya sempat latihan
Atau libur berapa hari kemudian latihan lagi? Libur mungkin 4 hari ya, habis itu latihan 1 minggu itu 4 kali. Jadi Sabtu Minggu libur, tetap latihan rutin. Tapi nggak seketat ketika kompetisi kan ya? Ya, Maksudnya sesering ke kompetisi kan ya? Tetap Coach Aji membuat program yang bikin pemain tidak jenuh, jadi diselingi dengan latihan bersama tiap akhir pekan itu. Partai Arema, kalau Saman sebagai pemain pertama kali main di musim pertama juga kok Saman main, langsung main lawan Arema. Waktu jadi pemain? Oke. Iya, kan 97 Arema masih wilayah Barat kalau nggak salah ya. 97 kan. Wah, Kalau nggak salah Arema masih wilayah Barat kan, 42 wilayah Barat, wilayah Timur. sudah ketemu gitu. Sempat ketemu. Tapi Saman juga selain Persebaya pernah PSPS juga ketemu Arema. Ya, PSPS juga ketemu Arema. Tapi memang akan menjadi kenangan tersendiri bagi Saman juga kok ya. Ya. Secara pribadi. Coach. Secara pribadi. Ya. Ada trauma juga kok. Enggak lah. Misalnya kan teror penonton kan mungkin ya paling berat yang seperti kemarin gitu. Heeh. Kejadian berikutnya misalnya kalau datang ke Malang lagi Saman ada trauma atau ke musuh beratnya Persebaya yang lain gitu kan. Ya seperti di awal tadi, tentunya SOP keamanan nanti kan lebih ketat mas. Ya itu kan juga sangat membantu kita. Jadi saya harapkan kita nggak perlu khawatir karena sudah ada yang menangani itu. Kemudian kalau di luar tentang Kanjuruhan Persebaya, ini Coach Uston mau naik level ini Coach. Benar nih Coach sampai mau ke lisensi yang lebih tinggi sekarang? Ya rencananya mau sekolah lagi. Kalau orang Jawa kan bilang orang Surabaya, gak bosen-bosen lah sekolah gitu Coach. Ya memang itu kan tuntutan dan sepak bola selalu berkembang. Meskipun kita sudah istilahnya sudah ngambil lisensi yang paling tinggi, tetap kita harus update, tetap harus belajar. Tapi memang ketika menjadi pemain Samba memang sudah punya cita-cita jadi pelatih kan? Di awal enggak juga sebenarnya, tapi dalam perjalanan itu mas. Itu ketika setelah tidak di timnas atau setelah usia mungkin sudah 30 tahun kemudian baru berpikir menjadi pelatih? Ya awalnya kan kepingin melatih anak-anak gitu, anak kecil-kecil kayaknya sepertinya sayang kalau ilmu ini nggak ditularkan ke adik-adik kan. Ya lama-lama yang jadi profesi. Tapi bakal yang jalan ini adalah level tertinggi, berarti ada jenjang untuk melatih di luar negeri ya Coach ya? Punya harapan ke sana Saman? Ya kita nggak usah muluk-muluk lah, yang penting kita belajar dulu, nanti kita lihat ikuti seperti air mengalir aja mas. Saman memulai karir pelatih memang dari bawah Coach ya? Ya dari itu setelah di band itu ada TSC loh. Oh ESC Ya sih ya. ngelatih lah KFC. 32 Coach ya? Sekarang ya. itu ke Putra Jombang. 33. 33 sekarang ganti jadi PDS itu. Kemudian habis itu ke Persebaya langsung atau sempat mana dulu Coach? Habis itu ke Rembang. Yang Oh. pernah waktu itu membawa Rembang lolos playoff main di Gelora Delta. Kemudian bertahan lagi di Rembang. Lagi di Liga 2 Rembang, terus habis itu nangani Rembang, tapi saya mundur, saya nangani 18, Persebaya 19. Waktu di tahun pertama kita gagal, terus di tahun kedua alhamdulillah. Oh 2 musim Coach ya Ya, sampai 2 ya? musim. 2 musim. Habis itu ditarik ke asisten. Menurut Saman apa sih perbedaan ketika Saman menangani klub-klub yang Liga Bawah, kemudian Saman bisa balik ke Persebaya gitu kan? Oh banyak mas, kita dari bawah itu ya tahu sendiri lah sepak bola Indonesia seperti apa ya, mulai dari pemainnya, terus manajemennya seperti itu. Tekanan lebih berat sebagai pemain atau pelatih? Apa itu? Kalau menurut saya ya hidup itu ya harus ada tekanan biar kita terus improve. Gak ada masalah dari pemain jadi pelatih ya pasti ada tekanan, kalau nggak ada tekanan nggak mungkin kan. Namanya hidup kan kita harus terus berjuang. Sekarang Saman sebagai di pelatih, Saman kan dulu juga pemain, berarti sudah ada pelatih yang mungkin Saman aku besok kalau jadi pelatih tak seperti siapa gitu kan? Saya Iya. enggak.
Oh, berarti memang jadi pelatih sebagai diri sendiri. Kalau menurut saya kita misalkan habis dilatih siapa si A, si B, si C, terus kita jadi asisten si A, si B, si C, dan kita sekolah, ya tetap kita ambil mana yang bagus, yang menurut kita cocok buat kita, ya tetap kita kan ambil. Ini mulai teman-teman Coach Uston di Primavera, Bareti kan udah mulai di nasional, di kelompok Ya. umur. Pernah dapat tawaran seperti itu sama nih? Untuk di tim nasional belum. Ya yang penting ya kita berkarya saja, memberikan yang terbaik kan. Tapi memang ada, bukan mau DCI atau apa, ada cita-cita jadi pelatih kepala memang kan? Ya pastinya seperti itu mas. Dengan perjalanan waktu kan kita belajar dari bawah, dari jadi asisten, ya otomatis suatu saat kita kan harus jadi pelatih kepala kan. Nggak mungkin kita Kalau di kasta kedua kan pernah ke PSIR Ya. sebagai pelatih kepala, apalagi di Liga 3 pernah di Putra Jombang. Di Liga 1 ini yang mungkin ditunggu ya Coach ya. ya kita nggak mulu-mulu dulu lah mas. Ya kita mana yang ada kita harus kita lakukan. Inilah Coach Uston Nawawi. Dengan nomor punggung selalu 9 Coach. Siap 9. Di timnas juga Coach. Iya 9. Kemarin ketika berbincang dengan Coach Fahri, Coach Uston disebut waktu itu pemain muda dengan talenta tinggi, dengan passing yang paling bagus. Latihannya emang dari kecil atau itu apa Coach? Ya sekarang itu bedanya dengan dulu kita, karena untuk sekarang ini banyak sekali pengaruhnya ya, apalagi dengan adanya gadget itu. Yang paling utama itu adalah latihan individu mas. Di samping kita latihan bersama tim, kita latihan secara individu, membenahi kekurangan apa yang menurut kita harus kita kerjakan dalam latihan. Itu yang paling utama. Misalkan kita mau passingnya bagus, ya latihan passing. Mau syutingnya bagus, ya latihan syuting, kan seperti itu. Sama berarti keistimewaan itu mulai dari kecil latihan memang Coach. Ya sama kan, di Klaten itu ada Nurul Huda, ada Sitaji, dan itu kan gelandang semua, terkenal bagus-bagus semua. Ya, memang kita di waktu senggang itu pasti latihan. Jangan kan waktu senggang sebelum berangkat sekolah ya, atau pulang sekolah kita nambah sendiri kok. Padahal kalau secara asupan gizi ya cuma biasa aja kan gitu. Sudah jarang dilakukan orang Coach ya. Ya mungkin sekarang istilahnya kalau nambah anak sekarang malu gitu nih. Ngapain aku malu untuk dirinya sendiri kok. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti pemain-pemain sekarang punya tekad yang sama, sehingga nanti di tim nasional tambah bagus. Tapi untuk sekarang saya salut karena tim nasional prestasinya bagus. Inilah perbincangan singkat dengan Coach Uston Nawawi.